Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan puasanya lancar-lancar saja ya. Nah, hari ini materi akidah akhlak tentang Ashabul Kahfi. Apa saja yang akan kita bahas di Ashabul Kahfi? Yang pertama, tentang pengertiannya. Yang kedua, nama-nama dari Ashabul Kahfi. Yang ketiga, kisah Ashabul Kahfi. Dan yang terakhir, perilaku yang mencerminkan kisah Ashabul Kahfi. Nah, langsung saja. Stay tune ya. Yang pertama, pengertian. Ashabul Kahfi adalah kisah yang menceritakan tentang para penghuni gua yang tidur selama beratus-ratus tahun. Para penghuni gua ini tersebut merupakan para pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanan mereka dari seorang raja yang kufur. Nah, selain ada pemuda-pemuda, ada seekor anjing yang mengikuti mereka. Selanjutnya, nama-nama Ashabul Kahfi atau nama-nama penghuni gua. Ada 7 orang. Yang pertama, Maksalmina. Yang kedua, Tamlika. Yang ketiga, Martunus. Yang keempat, Bainunus atau Nainunus. Selanjutnya yang kelima ada Sarbanus, yang keenam ada Zunuanus, dan yang terakhir ada Kashfitatanunus. Nah, seekor anjing yang mengikuti mereka itu bernama Kitmir, dan raja yang kufur itu bernama Dikyanus. Langsung saja ke kisahnya ya. Nah, kisahnya Ashabul Kahfi. Kisah ini bermula dari sebuah negeri bernama Aksus yang terletak di Turki. Penduduknya itu semula beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi setelah kedatangan seorang raja yang bernama Dikyanus tadi, penduduknya itu menjadi ingkar kepada Allah dan kembali menyembah berhala karena pengaruh raja yang kufur. Nah, Raja Dikyanus itu berkata bahwa kalau rakyat dari Aksus itu tidak ada yang menyembah berhala, maka akan dibunuh. Makanya para rakyat di negeri Aksus itu melakukan perintah dari Raja Dikyanus itu menyembah berhala karena pengaruh raja tersebut. Nah, namun dari semua rakyat yang di negeri Aksus itu masih ada 7 pemuda yang mau mempertahankan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 7 pemuda itu yang nama-namanya sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, suatu hari 7 pemuda itu dipanggil oleh sang raja agar tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Raja Dikyanus itu menghasut para pemuda itu agar mereka tidak beriman lagi kepada Allah, meninggalkan ajarannya Allah dan menyembah berhala. Tetapi para pemuda itu tetap tidak mau mengikuti ajaran sang raja. Para pemuda itu mempertahankan keimanan dan keakidahan mereka, dan para 7 pemuda itu diancam oleh Raja Dikyanus kalau mereka tidak mau menyembah berhala, mereka harus dibunuh. Nah, pilihannya diberikan oleh Raja Dikyanus itu ditolak mentah-mentah oleh para pemuda itu. Para pemuda itu tetap mempertahankan akidah mereka. Kemudian mereka kabur, dikejar oleh para pengawal pasukannya Raja Dikyanus, kemudian mereka bersembunyi di gua. Nah, kisah mereka itu ada dalam Quran surat Al-Kahf ayat 9 sampai 26. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, selanjutnya ada kisahnya dalam Quran surat Al-Kahf ayat 14 sampai 15 seperti berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin
Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Nah, artinya, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah, berhala tadi. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Nah, itu merupakan jawaban mereka terhadap Raja Dicyanus yang mencoba merayu mereka untuk meninggalkan kepercayaan mereka, keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mendengar jawaban mereka, sang raja yang zalim itu tetap memaksa mereka agar para pemuda itu meninggalkan keimanan mereka. Nah, dikasih pilihan, jika mereka tidak mau, para pemuda itu akan dibunuh. Lalu para pemuda tersebut sepakat untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi di sebuah gua. Nah, sesampainya di gua tersebut, Allah memberikan mereka perlindungan dengan cara mereka ditidurkan dengan nyenyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun lamanya. Ada dalam Quran Surat Al-Kahf ayat 19 sampai 20. Nah, setelah mereka ditidurkan selama 309 tahun, kemudian Allah membangunkan mereka lagi. Nah, salah satu di antara mereka bertanya tentang berapa lama mereka tidur. Mereka hanya merasakan tidur semalam saja. Nah, mereka tidur itu, 7 pemuda itu tidur bersama seekor anjing yang tadi bernama Kitmir. Anjing tersebut sempat diusir oleh 7 pemuda itu, namun anjing tersebut berkata, aku ikut, aku mau mengikut para hamba Allah yang mempercayai tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anjing itu mengikuti ketujuh pemuda itu sampai di dalam gua. Nah, ada dalam Quran surat 19, Quran surat Al-Kahf ayat 19 sampai 20 yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Nah, setelah ditidurkan selama 309 tahun, para pemuda itu dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi. Jadi, mereka tuh ditidurkan selama 309 tahun, tapi yang dirasakan oleh para pemuda itu hanya semalam saja mereka ditidurkan. Kemudian, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu, atau memaksamu kembali ke agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Jadi, salah satu dari mereka yang bernama Tamlikah itu ditugaskan untuk mencari makanan ke kota Apsus dengan membawa uang perak, bekal ketika mereka melarikan ke gua dulu. Nah, sebelum Tamlikah pergi mencari bekal, mencari makanan ke kota Apsus, dia mendapatkan amanat bahwa mereka tetap harus membeli makanan atau mencari makanan yang bersih dan halal. Betapa bersihnya hati dan akhlak mereka. Ini menandakan bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang bertakwa kepada Allah. Nah, setelah mereka ditidurkan itu, mereka menyangka raja yang memerintah negeri mereka masih ada. Padahal sudah tidak ada, karena waktu yang lebih dari 3 abad mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan negeri sudah banyak berubah, penduduk sudah banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya sebagian kecil yang masih mengingkarinya. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini
menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ketika Dia membangunkan para pemuda itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang belum beriman. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membangunkan kembali orang yang telah mati karena tidur yang sangat lama, ini menyadarkan orang-orang yang belum beriman menjadi beriman kepadanya. Nah, Ashabul Kahfi ini para pemuda yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah gua untuk mempertahankan keimanan kepada Allah. Nah, mereka diberi taufik dan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka beriman dan mengenal Tuhan untuk disembah. Yang pada waktu itu masyarakat tempat tinggal mereka menyembah berhala karena raja yang kufur itu, pengaruh dari raja yang kufur, yaitu Raja Dikyanus. Nah, itulah tadi kisah dari Ashabul Kahfi, yaitu para penghuni gua yang berupaya untuk melindungi keimanan mereka, keakidan mereka dari kekuasaan raja yang kufur. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan meneladani kisah dari Ashabul Kahfi tersebut. Nah, banyak yang dapat kita tiru dari kisah tersebut dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya, contoh kecilnya saja. Ketika kalian sedang bermain, kemudian ada suara azan, kalian mau pulang mandi dan bergegas untuk pergi sholat ke masjid. Nah, tapi ada teman kalian yang mengajak bermain lagi dan mengajak kalian untuk meninggalkan sholat. Nah, tapi karena kalian mau sholat di masjid berjamaah, mau mendapatkan pahala yang banyak, kalian kemudian menolak ajakan teman yang mengajak untuk meninggalkan sholat. Nah, dengan kalian menolak ajakan tersebut, berarti kalian telah teguh mempertahankan kebajikan atau kebaikan, dan hal tersebut sebagai bukti bahwa kalian mencintai agama Islam. Karena sholat itu wajib hukumnya, bermain itu bisa setelah sholat. Nah, kalau sudah waktunya azan, segeralah ambil wudhu dan sholat. Seperti itu. Nah, itulah tadi pelajaran tentang kisah Ashabul Kahfi. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan dipertanyakan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.